Milan dan Bruges gelar pertemuan lagi. Sinyal De Ketelaere segera pindah ke San Siro. Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan akan menggelar pertemuan dengan klub Bruges di Lugano dan mereka disebut bertemu untuk menuntaskan transfer Charles De Ketelaere. Milan mencoba untuk memperkuat timnya pada musim panas 2022 ini. Area yang coba mereka benahi adalah lini serang. Milan kemudian coba mendatangkan De Ketelaere sebab ia masih muda, punya talenta luar biasa, dan pemain yang serba bisa. De Ketelaere bisa bermain di posisi gelandang serang, namun ia bisa dimainkan sebagai penyerang tengah dan sayap kanan. AC Milan disebut berpeluang besar mendatangkan Charles De Ketelaere, sebab pemain Belgia itu dikabarkan sudah siap merapat ke San Siro. De Ketelaere sendiri sebenarnya disebut masuk bidikan Leeds United, akan tetapi pemain 21 tahun itu tak tergiur untuk pindah ke Inggris. Ia tetap ingin bergabung ke Milan. Jadi Rossoneri akhirnya hanya harus bernegosiasi dengan klub Bruges. Milan sudah sekitar 4 kali melepas penawaran pada klub Bruges, namun usaha mereka masih belum membuat klub Belgia itu mau melepas De Ketelaere. AC Milan sebelumnya sudah mengirim Paolo Maldini dan Ricky Massara ke Belgia. Mereka berkunjung langsung ke markas klub Bruges. Kabarnya, pembicaraan kedua direktur itu dengan pihak klub Bruges dikabarkan berlangsung positif, namun tak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Kini ada kabar bahwa Milan dan klub Bruges akan menggelar pertemuan lagi. Mereka akan bertemu di Lugano, Swiss. Hal ini diungkapkan oleh Sport Italia. Laporan itu menyebut kedua belah pihak tampaknya bakal segera menutup kesepakatan soal transfer Charles De Ketelaere. AC Milan mendapatkan dukungan untuk memboyong Charles De Ketelaere. Dukungan itu datang dari Fabio Capello. Capello mengatakan De Ketelaere akan membuat Rossoneri makin berbahaya. Milan juga disebutnya tak akan lagi menggantungkan serangannya pada Rafael Leao dan Olivier Giroud. De Ketelaere adalah talenta muda. Ia akan membiarkan Rossoneri meningkatkan level bahaya dan kreativitasnya. Kalau tidak, yang tersisa hanyalah mengandalkan Leao dan Giroud. Cetus Capello pada Gazzetta dello Sport. Tuntaskan transfer ke Spezia, Daniel Maldini tinggalkan kamp latihan Milan. Playmaker muda AC Milan Daniel Maldini dikabarkan telah meninggalkan kamp latihan klub di Austria untuk merampungkan transfernya ke Spezia dengan status pinjaman. Dalam beberapa pekan terakhir, masa depan Maldini Junior telah menjadi perbincangan hangat di media menyusul terbatasnya jatah waktu bermain yang ia terima bersama Rossoneri di usia emas perkembangannya. Belum lama ini, namanya kerap dikaitkan dengan Hellas Verona yang dikabarkan ingin memboyongnya dengan status pinjaman. Akan tetapi, rumor tersebut meredup dengan sendirinya. Dan kini muncul Spezia yang berharap bisa mengamankan servis starlet Italia tersebut dengan formula yang sama. Munculnya klub Liguria tampaknya datang di waktu yang tepat. Mengingat gelandang serang 20 tahun tersebut diketahui semakin dekat dengan transfer pinjamannya ke rival Serie A Milan tersebut hingga meninggalkan kamp latihan di Austria jelang laga persahabatan melawan Wolfsburger yang akan digelar Kamis 28 Juli dini hari nanti. Gianluca Di Marzio menyebutkan melalui websitenya bahwa pada sesi latihan Selasa 26 Juli pagi tadi yang dilangsungkan Rossoneri di Villa, Maldini Junior telah mengucapkan salam perpisahan kepada rekan-rekan satu timnya jelang transfernya ke Spezia. Produk jebolan akademi klub tersebut akan bergabung dengan mereka selama 1 tahun masa pinjaman dan berharap bisa mendapatkan lebih banyak jatah waktu bermain demi mendukung perkembangannya, mengingat selain darah kakek dan ayahnya Cesar dan Paolo, ia juga memiliki potensi yang luar biasa besar. Sassuolo tawarkan Fratesi. Mengapa Milan lebih condong ke Renato Sanchez?
Sassuolo dikabarkan telah menawarkan David Fratesi ke AC Milan. Namun Paolo Maldini dan Ricky Massara lebih menginginkan Renato Sanchez dari Lille. Sumber di Sempre Milan menyebutkan bahwa Fratesi telah ditawarkan ke Rossoneri melalui agen Giuseppe Rizzo dalam pertemuan di kantor pusat klub pekan lalu. Akan tetapi, Maldini dan Massara terus menjadikan Sanchez sebagai target pilihan pertama mereka untuk memperkuat lini tengah yang akan dipaksa memilih antara raksasa Serie A tersebut dan Paris Saint-Germain. Nero Verdi tahu mereka harus menjual setidaknya satu dari beberapa bintang kunci mereka untuk mengumpulkan dana. Dan sementara Gianluca Scamacca tampaknya sedang dalam negosiasi dengan West Ham United. Baik Domenico Berardi dan Giacomo Raspadori kemungkinan besar akan bertahan, sehingga nama gelandang 22 tahun mereka menjadi opsi menarik dan masuk akal untuk dilepas musim panas ini. Maldini sejatinya bersedia mendengarkan setelah ditawari pemain internasional Italia tersebut. Tetapi permintaan harga Sassuolo sebesar 30 juta euro atau 460 miliar rupiah tidak menyisakan banyak ruang untuk negosiasi. Tidak hanya itu, yang bersangkutan juga bukan tipe profil ideal yang dicari Rossoneri, dan biaya yang diperlukan untuk transfernya juga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan gelandang Lille yang kesepakatannya akan berakhir dalam 12 bulan, dan berarti kesepakatan tersebut kecil kemungkinan bakal terwujud. Kemungkinan besar, tanpa Fratesi, Milan juga bisa memilih tetap menggunakan Ismael Bennacer, Sandro Tonali, Tommaso Pobega, dan Yacine Adli sebagai opsi untuk poros ganda jika mereka gagal mengamankan servis Sanchez. Milan umumkan transfer permanen Alessandro Pizzari ke Pescara. AC Milan akhirnya mengumumkan bahwa penjaga gawang Alessandro Pizzari telah bergabung di Elvino Pescara secara resmi dengan status permanen musim panas ini. Pizzari merupakan salah satu kiper jebolan Akademi Rossoneri yang digadang-gadang bakal memiliki masa depan cerah. Akan tetapi ternyata destinasinya nanti bukanlah San Siro, mengingat klub telah memutuskan menjualnya. Melalui pernyataan melalui website resmi mereka, Milan telah memberikan konfirmasi bahwa penjaga gawang 22 tahun tersebut diizinkan pergi untuk mulai petualangan baru bersama Pescara setelah menghabiskan waktunya sejak bangku akademi di klub. Rossoneri lantas mengucapkan terima kasih kepada sang pemain atas profesionalisme yang selalu ia tunjukkan dan berharap yang bersangkutan bakal mendapat yang terbaik untuk masa depannya, baik dalam karir maupun kehidupan pribadinya. Starlet Italia tersebut hanya mampu mencatat 3 penampilan bersama Lecce musim lalu setelah bergabung dengan status pinjaman pada akhir jendela transfer Januari lalu, dan ia kini harus turun level dengan bermain di klub Serie C. Pizzari belum pernah mencatat satupun penampilan senior bersama Milan, tetapi ia telah mengecap beberapa pengalaman pinjaman seperti bersama Ternana, Livorno, dan Regina. Meskipun belum mampu menembus Serie A, harapannya ia dapat lebih berkembang bersama Pescara dan tak menutup kemungkinan pula suatu hari nanti ia akan tampil di divisi utama atau bahkan kembali ke Milanello.